Shalom keluarga BPCC, senang sekali kami menyapa Anda di tempat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kita semua masih tetap dalam keadaan sehat dan dalam pertolongan Tuhan yang dahsyat hari demi hari. Satu kebenaran firman Tuhan untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Doa kami untuk Anda semua pada hari ini, biar kita mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk kita menghormati hadirat Tuhan. Dan saat ini kita akan segera memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang berhiaskan kekudusan. Segala semesta ini memuji Engkau Tuhan, segala suku bangsa memuliakan Engkau yang besar. Pada hari ini dalam ibadah kami Tuhan Yesus, biar kami tetap menaruh hormat kami kepada Engkau. Karena hanya Engkaulah satu-satunya yang layak dipuji dan disembah pada pagi hari ini. Setiap ibadah yang akan kami lakukan dan kami mulai pada hari ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam campur tangan Tuhan. Nama-Mu yang dimuliakan dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memulangkan ucapan syukur kami bagi Bapa yang ada di surga. Haleluya, amin. Selamat beribadah.
ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sekali katakan, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan keagungannya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya,
Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Doa dan harapan kami agar setiap daripada kita semua bersama dengan keluarga Anda masing-masing di rumah berada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus, di dalam kasih, rahmat, kemurahan, dan anugerah Tuhan berlimpah atas kehidupan kita semua. Siang hari ini atau tema renungan kali ini berbicara tentang bagaimana kita membangun relasi. Ya, saudaraku sekalian, coba kita mengenang masa-masa yang penuh gejolak, perasaan yang gembira, tegang dan menggemaskan, bercampur aduk, bergelora di hati. Ketika di antara kita yang pernah menjalin hubungan pacaran sehingga memutuskan untuk menikah, saat itu impian kita pasti membangun suatu hubungan suami istri yang bahagia, bukan? Tentunya kita sangat memahami bahwa kehidupan suami istri sangat berbeda dan memiliki tantangan tersendiri. Akan tetapi ketika kita tetap dapat mewujudkan impian tersebut, caranya adalah mengetahui atau harus mengetahui hal-hal mendasar untuk bagaimana mewujudkan dan mempertahankan hubungan suami istri yang berbahagia. Nah, di atas semua itu, hubungan antara individu manusia selalu berawal dari sikap penerimaan satu dengan yang lain, tanpa memandang perbedaan karakter masing-masing, di mana hubungan atau relasi suami istri dapat dibangun dengan cara menerima, tidak hanya menerima kelebihan, tetapi juga dapat menerima kekurangan satu sama lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal ini dibutuhkan sikap untuk mau merespon diri masing-masing, di mana hubungan atau relasi itu harus bersifat timbal balik, Bapak Ibu, serta mengerti dan memahami satu yang lain dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara mengenai hubungan suami istri rasanya tidak mungkin jika kita tidak menyertakan emosi dan perasaan di dalam hati suami istri tersebut, yaitu cinta kasih. Hal ini sangat penting dan harus dipertahankan agar tidak memudar. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, cinta kasih itu sangat nyata dan bisa dirasakan serta merupakan suatu pengalaman pribadi. Untuk itu ketika suami istri yang telah memasuki bahtera rumah tangga atau bahtera keluarga dengan status yang bukan lagi pacaran, sebaiknya harus tetap mempertahankan kebersamaan dan hubungan romantis yang mendekatkan satu dengan yang lain. Nah, hal lain yang dibutuhkan dan dianjurkan untuk menyertai hubungan cinta kasih, maka upaya tersebut harus dilengkapi juga, yaitu dengan selalu membangun komunikasi senantiasa. Dengan mempertahankan terjalinnya komunikasi yang baik ini antara pasangan suami istri, maka kita pasti akan dibuat semakin dekat secara intensif dan mengerti pikiran serta perasaan masing-masing. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, harapan untuk mendambakan relasi dan atau hubungan suami istri yang baik akan tercapai secara ideal. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada perbedaan antara cara kita mencintai pasangan dan cara Tuhan mencintai kita. Mungkin seringkali memberikan cinta yang semu atau palsu kepada pasangan kita loh yang melakukan itu, ataupun kepada orang yang kita sayangi, yaitu cinta yang semu atau palsu tadi, Bapak Ibu sekalian. Salah satu contoh, saat melakukan pendekatan, awalnya kita selalu memberikan yang terbaik untuk orang yang kita cintai. Akan tetapi setelah menjadi pasangan suami istri, malah kadang-kadang jarang
atau bahkan tidak pernah lagi memberikan hal-hal yang terbaik kepada orang yang kita cintai. Bisa jadi semakin lama berhubungan seringkali juga semakin berkurangnya kadar cinta kepada orang yang kita kasihi. Lalu bagaimana dengan cinta Tuhan atau cinta kasih Tuhan terhadap saudara dan saya? Firman Tuhan sendiri berkata di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga, berkata, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Nah, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan itu terus masih konsisten dengan cinta kasihnya kepada saudara dan saya. Walaupun kita tidak mencintai dia, akan tetapi dia tetap mencintai kita dan mengasihi kita. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita itu seperti demikian besar cinta kasihnya kepada manusia yang berdosa ini. Cinta kasih Tuhan terhadap kita adalah dilakukan dengan cinta kasih yang kekal abadi, yaitu kasih yang sejati. Cinta yang sejati, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita bisa membangun relasi untuk mencintai dan mengasihi Tuhan? Di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50 itu mengisahkan seorang wanita sundal atau wanita pelacur yang mengurapi Yesus dengan minyak wangi. Wanita itu membasahi kaki Yesus dengan air mata dan mengusapnya dengan rambutnya. Dalam kisah ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa seseorang yang banyak dihapuskan hutangnya akan lebih mengasihi dibanding dengan orang yang sedikit hutangnya kepada orang yang menghapuskan hutang tersebut. Mari kita membaca kitab Lukas 7 ayat, kita mulai dari 44 sampai yang ke-50 saja. Berkata demikian, "Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, 'Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih.' Lalu ia berkata kepada perempuan itu, 'Dosamu telah diampuni.' Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, 'Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?' Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, 'Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat.'" Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal terpenting dalam membangun hubungan intim dengan Tuhan. Yang pertama, saudara, adalah have faith in God, atau memiliki iman di dalam Tuhan. Ayat yang ke-50 berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu sekalian, rasa hormat mendalam ditunjukkan kepada Yesus oleh seorang wanita yang berdosa dengan penuh penyesalan ketika ia sedang duduk makan di rumah orang Farisi. Ya, perempuan itu berasal dari kota itu dan bukan orang Yahudi. Seorang perempuan sundal atau pelacur ini yang dikenal dengan demikian dan punya nama yang buruk. Ia mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu. Setelah mendengar khotbah Yesus pada zaman itu, timbullah iman percaya
di dalam hati perempuan berdosa ini. Lalu ia bertobat dan dari jalan hidupnya yang buruk dan datang untuk menyatakan kepadanya. Dan ia pun belum sempat melakukan dengan cara apapun selain membasahi kaki Yesus dan mengurapi kakinya dengan minyak wangi yang sengaja dibawanya untuk tujuan tersebut. Jadi perempuan ini tidak memandang wajah Kristus secara langsung, tetapi ia menghampiri Yesus dari belakang, dan perempuan ini melakukan pekerjaan sebagai seorang pelayan yang memang tugasnya adalah membasuh kaki para tamu pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Ibrani 11 ayat 6 berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan, sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan itu ada, dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dengan iman kita belajar tentang standarnya Tuhan. Tanggung jawab yang Tuhan berikan tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Apabila Tuhan tidak membantu kita, maka kita akan mengalami kegagalan atau kesia-siaan. Seseorang yang mempunyai iman harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Artinya bahwa apakah perbuatan kita, sikap kita, perkataan kita sudah memberi kesaksian bahwa Tuhan itu ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, agar kita dapat membangun hubungan yang dekat atau intim dengan Tuhan, kita harus punya iman percaya bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan perbuatannya terlebih dahulu untuk saudara dan saya. Sebab Dia memberikan nyawa untuk menanggung hukuman dosa yang seharusnya kita terima. Tetapi Yesus mau datang kepada saudara dan saya untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang kekal yang diakibatkan oleh banyaknya pelanggaran dosa. Bapak Ibu sekalian, di dalam Yakobus 4 ayat 8a berkata, "Mendekatlah kepada Allah Elohim, dan Ia akan mendekat kepadamu." Ada satu bahasa Inggris yang berkata, "To know is to love." Memang seperti itulah pentingnya untuk membangun sebuah kehidupan yang saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di zaman dahulu ketika orang tua atau kakek nenek kita, mereka banyak disatukan atau dijodohkan orang tua masing-masing yang sebelumnya belum mengenal satu dengan yang lain. Dan mereka akhirnya menikah tanpa mengenal lebih jauh terlebih dahulu. Sebuah hubungan saling mengasihi pun memerlukan proses untuk bertumbuh. Ada sebuah kisah seorang nenek pernah mengalami hal itu. Ia bercerita bahwa ia tidak mengenal betul calon suaminya, tetapi patuh aja ketika dijodohkan. Setelah hidup bersama, mereka pelan-pelan saling mengenal satu dengan yang lain, dan di sanalah cinta itu lalu tumbuh. Katanya, ya. Jadi jelas bahwa dibutuhkan waktu, proses dan usaha agar kita bisa mengenal seseorang lebih dekat dan membangun hubungan yang erat yang penuh dengan kasih. Nah, jika membangun hubungan dengan sesama manusia seperti itu, dengan Tuhan pun demikian. Ya, harus demikian. Ada banyak orang yang mengalami pasang surut hubungan dengan Tuhan. Ada yang memutuskan hubungan dengan Tuhan karena kecewa akan sesuatu. Ada yang merasa jenuh dan bosan untuk berdoa dan membaca firman Tuhan mungkin. Dan mulai semakin jarang melakukannya. Ada juga yang masih tetap membaca Alkitab, tapi sebenarnya sudah kehilangan gairah atau tidak lagi merasa mendapatkan apa-apa dari apa yang ia baca. Hubungan menjadi dingin,
Tidak ada keintiman lagi dan kedekatan sama sekali dalam doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Pernahkah Anda mengalami hal yang seperti ini? Bapak Ibu sekalian, seperti halnya hubungan kita kepada sesama. Bagaimana kita bisa mencintai seseorang dengan sepenuh hati, dengan tulus, tanpa mengenal siapa mereka lebih dahulu? Seperti itu juga hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa didasari pengenalan yang mendalam akan kebenaran firman, maka kita akan mudah turun naik dalam menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Ada kalanya Tuhan terasa dekat, tapi ada juga yang merasa bahwa Tuhan itu seperti terasa jauh. Apakah Tuhan memang suka datang dan pergi dari hidup saudara dan saya? Tentu tidak, Bapak Ibu sekalian. Tuhan selalu dekat dengan kita. Dia sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan selalu setia dengan janjinya. Jika dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan tidak meninggalkan kita, bagaimana mungkin Dia membiarkan kita sendiri menghadapi berbagai kesulitan hidup? Yakobus paham itu. Karena ia pun menuliskan dan menyatakan di dalam Yakobus 4 ayat 8a berkata, mendekatlah kepada Allah Elohim dan ia akan mendekat kepadamu. Daud sudah membuktikan itu jauh sebelum masa Yakobus. Kita bisa melihat bagaimana kedekatan atau keintiman yang terbangun antara Daud dengan Tuhan. Hampir di sepanjang kitab Mazmur, begitu harmonis, begitu dekat, begitu nyata, begitu indah. Lihat bagaimana Daud menggambarkan kedekatannya dengan Tuhan. Yang dikatakan di dalam kitab Mazmur 63 ayat 3 berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Bagi Daud, kasih setia Tuhan lebih besar dari hidup itu sendiri. God's love is larger than life. Untuk kita semua bisa mengenal kasih Tuhan, diperlukan usaha kita terlebih dahulu untuk mengenal pribadi Tuhan dan bagaimana besar kasih-Nya terhadap kita. Ketika kita berusaha dengan serius untuk itu, seiring perjalanan waktu pun kita akan semakin dalam mengenal Dia. Dan dengan demikian kita pun mengasihi Tuhan. Maka kesimpulannya, tanpa mengenal Tuhan, kita akan sulit bagi kita untuk bisa membangun keintiman yang langgeng untuk waktu yang lama. Kabar baiknya, Tuhan selalu siap untuk dekat dengan kita. Tuhan rindu untuk itu. Jika kita mendekat kepadanya, maka Dia pun mendekat kepada kita. Amin. Poin yang kedua, hal terpenting agar kita dapat membangun relasi yang intim dengan Tuhan adalah life change atau perubahan hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kisah perempuan yang berdosa yang kita ketahui di awal tadi merasa luar biasa hina karena dosa. Ia berdiri di belakang Yesus sambil menangis. Matanya telah menjadi jalan masuk dan jalan keluar bagi dosa. Dan sekarang ia mengubah matanya itu menjadi sumber air mata. Sekarang wajah yang biasanya penuh dengan riasan nampak buruk karena menangis. Rambut yang biasanya dikepang-kepang dan penuh hiasan itu akhirnya sekarang dijadikan untuk alat menyeka kaki Yesus. Kita pun punya alasan untuk berpikir bahwa perempuan ini telah menangis dan menyesali dosanya. Namun sekarang setelah memperoleh kesempatan untuk datang kepada Kristus, jiwa yang terluka itu terbuka kembali dan kesedihannya berulang. Perhatikanlah, alangkah baiknya apabila orang yang datang kepada Kristus dengan penuh penyesalan
kembali menangisi dan merasa malu atas dosanya waktu ia mengadakan pendamaian dengan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar sebuah kata transformasi atau perubahan sering menjadi tren dan sedang naik daun saat ini. Dibicarakan di kalangan orang percaya. Di Indonesia, transformasi merupakan suatu hal yang sangat diharapkan terjadi. Saat ini kita mengharapkan suatu perubahan atau transformasi ke arah yang lebih baik terjadi atas keluarga, lingkungan, kota, dan bahkan bangsa kita. Orang Kristen perlu menyadari bahwa melalui diri mereka, Tuhan inginkan terjadi suatu atau transformasi. Nah, transformasi yang sejati harus dialami oleh orang Kristen untuk dapat menjangkau dan mempengaruhi komunitas lingkungan di mana kita semua berada. Paulus mengatakan bahwa agar orang percaya, berkata, jangan serupa dengan dunia ini di dalam Roma 12 ayat 2. Tetapi sebaliknya menjadi serupa dengan Kristus di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Agar semua saudara dan saya tidak serupa dengan dunia, tetapi serupa dengan Kristus, menjadi garam dan terang dunia. Maka kita perlu mengalami sebuah transformasi perubahan hidup. Paulus menyebutnya dengan istilah ciptaan baru, yaitu 2 Korintus 5 ayat 17. Pada tingkat ini secara prinsip artinya seseorang mengalami perubahan status atau posisi dari orang berdosa menjadi orang benar, dari musuh Tuhan menjadi anak Tuhan, dari orang yang mengalami kematian kekal menjadi mendapat hidup yang kekal, dari orang yang terkutuk menjadi orang yang diberkati, dari penyembah berhala menjadi penyembah Allah Elohim yang hidup dan benar. Sehingga sekalipun masih berada dalam dunia, tetapi bukan berasal dari dunia, karena telah menjadi warga kerajaan Allah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya perlu proses bertumbuh secara rohani. Agar kerohanian bertumbuh secara normal, seseorang harus melakukan 3 hal, yaitu makan, minum, dan latihan. Ketiganya merupakan sesuatu yang harus ada sejak pengalaman regenerasi sehingga dewasa. Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya mengalami stagnasi atau berhenti pertumbuhannya. Nah, hal-hal yang dapat membantu pertumbuhan rohani kita adalah, yaitu firman Tuhan, adalah makanan dan minuman rohani bagi orang-orang percaya yang memberi pertumbuhan dan pengertian. Ibadah dan doa kepada Tuhan harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita. Untuk itu dibutuhkan apa, Bapak Ibu sekalian? Yaitu latihan dan disiplin diri kita. Bahkan masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari pun dapat dipakai oleh Tuhan sebagai sarana untuk melatih kita menjadi orang Kristen yang dewasa dan kuat. Bapak Ibu sekalian, dibutuhkan suatu usaha, tekad dan kemauan yang kuat untuk menunjukkan karakter ilahi dan buah-buah roh yang baik dari dalam hidup kita sehari-hari. Roh Kudus memperbarui akan memberi kemampuan kepada orang Kristen yang bersungguh-sungguh. Karena itu setiap orang Kristen dituntut untuk penuh dengan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu merupakan suatu pengalaman yang harus terus-menerus diulang selama hidup orang percaya di bumi ini. Dan dipertahankan agar jangan sampai hilang ataupun padam. Untuk hidup dalam roh, maka orang-orang percaya harus taat sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidup mereka. Kehidupan dalam roh
adalah bagaimana cara kita mengikuti dan respon kita kepada pimpinan roh dan taat kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk taat kepada Roh Kudus dibutuhkan iman dan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hal yang ketiga agar kita dapat membangun hubungan relasi yang intim dengan Tuhan adalah radical obedience atau ketaatan yang radikal. Perhatikanlah Bapak Ibu sekalian. Semua orang yang benar-benar bertobat secara radikal, yang menyesali dosanya akan sangat mengasihi dan menghormati Tuhan Yesus. Iman yang sejati akan membuat seseorang berubah secara radikal dan total. Nah, penghormatan yang mendalam terhadap Tuhan Yesus, hal ini terutama diperhatikan Yesus Tuhan kita, bahwa perempuan yang berdosa itu banyak berbuat kasih ketika ia melayani dan mengurapi kaki Yesus. Dan juga ketika perempuan ini membasuh kaki Yesus, sebagai tanda ia rela menundukkan diri untuk melakukan tugas paling hina, yaitu apa saja untuk menghormati Yesus. Perempuan ini bahkan membasuh kaki Yesus dengan air matanya, yaitu air mata sukacita karena ia berjumpa dengan Dia. Hatinya sangat berbahagia karena bisa begitu dekat dengan juru selamat yang begitu dikasihi oleh jiwanya. Ia mencium kaki Yesus sebagai tanda pemujaan. Ia menyekanya dan dengan rambutnya seperti orang yang sepenuhnya mengabdi demi kehormatan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan yang benar adalah kesediaan kita melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Untuk ini orang percaya harus mengerti kehendak Tuhan atau mengerti segala sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Tanpa mengetahui atau melakukan kehendak Tuhan, seseorang bukanlah orang beriman. Mengerti kehendak Tuhan bukanlah hanya sekedar mengerti hukum-hukum atau peraturan agama. Mengerti kehendak Tuhan itu dalam kehidupan orang yang percaya adalah mengerti kehendak Tuhan dalam segala hal di dalam kehidupan kita setiap saat. Dengan demikian tidak ada satu hal pun yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan di luar kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kenyataannya banyak orang Kristen yang sejak muda maksudnya sampai tua tidak pernah mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan dalam hidupnya. Ini satu hal yang sungguh-sungguh mengerikan Bapak Ibu sekalian. Mereka tidak memiliki kegalauan sebab merasa sudah menjadi orang percaya yang benar dengan mengakui status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, tidak dapat disangkal lagi bahwa di hari terakhir ini adalah waktu-waktu yang penuh dengan tantangan terhadap iman Kristen di Indonesia ini. Karena itu integritas dan jati diri seorang anak Tuhan harus benar-benar teruji dan dapat diandalkan. Di tengah kondisi dunia yang semakin tidak menentu, banyak godaan dan rintangan terhadap iman Kristen mengharuskan anak Tuhan untuk bersifat atau radikal di dalam Tuhan, sehingga imannya tidak tergerus oleh tantangan akhir zaman ini. Saudara mendengar kata radikal, mungkin saudara memikirkan golongan-golongan tertentu yang menghalalkan tindakan anarkis untuk membela dan melindungi ajaran agama. Bahkan menyerang orang lain apabila berbicara kritis mengenai ajaran agama yang dipeluknya. Itukah radikal yang Anda pikirkan? Itu salah, bukan radikal. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
Radikal itu berarti sampai kepada hal yang prinsip atau juga maju dalam berpikir dan bertindak. Nah, artinya dari pengertian tersebut kita mengetahui bahwa radikal itu baik, bukan negatif. Radikal itu tidak arogan dan tidak anarkis, melainkan suatu hal yang sangat prinsip yang perlu dipahami oleh setiap orang. Tuhan Yesus memberikan penjelasan kepada kita hari ini. Apa sesungguhnya yang disebut dengan radikal itu? Radikal itu berarti tegas dalam berprinsip. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itulah radikal yang sesungguhnya tidak kompromi dengan kejahatan. Tidak toleransi terhadap kesalahan, tegas dalam berprinsip. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya, Tuhan Yesus sangat rindu melihat kita memiliki prinsip hidup yang benar, yaitu radikal di dalam Tuhan. Ia mau supaya kita menjadi orang Kristen yang jelas warnanya, bukan abu-abu. Jika ya harus bilang ya, jika tidak, Anda harus berkata tidak. Sebab jika dalam kehidupan iman ini kita tidak jelas, pasti akan ditolak atau dimuntahkan. Seperti yang ditulis di dalam kitab Wahyu 3 ayat yang ke-16 berkata, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kata Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 16 tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak saudara untuk membaca di dalam kitab Hosea 4 ayat 6 yang berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengenal Allah yang benar adalah hal yang sangat prinsip dalam iman Kristen kita. Ini sangat penting. Mengapa? Seseorang yang berkata radikal tetapi tidak mengenal Allah, itu pasti keliru. Radikal berarti kita semua harus mengenal Allah Elohim yang benar, beribadah secara benar, menerima ajaran yang benar, dan kita semua pasti akan bertindak benar. Bapak Ibu sekalian, sebagai akhir daripada renungan ini dapat disimpulkan bahwa apa itu artinya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Membangun sama artinya dengan mendekatkan diri dengan Tuhan. Kata membangun mempunyai suatu pengertian, yaitu sebuah tindakan yang inisiatif atau suatu usaha dari seseorang yang membutuhkan Tuhan untuk dekat dengan Dia. Dengan kata lain, upaya dari seseorang membawa dirinya dekat dengan Tuhan yang ada di dekatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hubungan seorang wanita dan seorang pria dapat terjalin mesra hingga pada jenjang pernikahan, tentu saja karena tertanam kepercayaan di antara mereka. Seorang wanita percaya kepada pria idamannya karena ia akan bakal menerima atau menjadi seseorang yang akan melindunginya. Sebaliknya, pria percaya kepada wanita idamannya karena ia akan menjadi seorang penolong yang setia kepadanya. Yaitu hubungan pribadi kita juga dengan Tuhan dapat digambarkan seperti itu. Membangun hubungan dekat dengan Tuhan karena memang kita beriman atau percaya kepadanya. Kalau bukan karena percaya, mana mungkin kita menjalin hubungan dekat dengan Tuhan. Iman itu merupakan perekat kepercayaan kita kepada Tuhan.
Karena itu dalam membangun hubungan dekat dengan Tuhan diperlukan iman. Kita percaya bahwa hanya dengan Tuhan kita dapat memperoleh berkat-berkat dari Dia. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan menandakan kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita dan kita dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu menuntut pengharapan setiap orang yang dekat dengan Dia. Sebab pengharapan ini menjadi dasar bagi setiap orang yang membangun hubungan dengan Tuhan. Bila seseorang tidak memiliki pengharapan, apa manfaatnya kita memiliki iman? Pengharapan itu harus menempel ketat dengan iman. Percuma kalau beriman tanpa memiliki pengharapan. Sebab bila pengharapan itu tidak dimiliki, bagaimana mungkin iman dapat berfungsi sebagai perekat antara kita dengan Tuhan? Pengharapan itu membuat mata Tuhan tertuju kepada orang yang berpengharapan kepada Dia. Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa di antara iman, pengharapan, dan kasih, maka kasihlah yang paling besar di antara mereka. Maksud Paulus di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini itu karena kasih. Tuhan menciptakan alam dunia ini dan segala yang hidup, termasuk manusia di dalamnya, itu karena kasih. Proses perjalanan sejarah keselamatan dari Tuhan pun berjalan dalam bingkai kasih setia Allah Bapa kita. Itulah sebabnya Kristus merumuskan secara singkat 10 hukum Tuhan menjadi 2 hukum kasih yang terbesar dalam kehidupan manusia, di mana ketegasan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Menggambarkan kalau seseorang yang membangun hubungan dekat dengan Tuhan, sebagai tanda kalau ia mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Kasih harus menjadi dasar utama selain iman dan pengharapan. Kasih harus menjadi bagian dari roh dan jiwa kita kepada Tuhan. Percuma bila kita memiliki iman dan pengharapan, tetapi tidak memiliki kasih. Apa untungnya membangun hubungan dekat dengan Tuhan maksudnya. Kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia tidak saja memiliki kebutuhan jasmani, melainkan juga kebutuhan rohani. Sekalipun kebutuhan jasmani seperti makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya, manusia pun butuh kebutuhan rohani yang harus dipenuhi. Apa yang disebut dengan kebutuhan rohani itu? Kebutuhan rohani yang dimaksud di sini adalah menyangkut dengan ketenangan batin seseorang. Dapatkah makan, minum, dan seluruh kekayaan dunia yang kita dapat, yang kita peroleh, bisa memberikan ketenangan batin dalam kehidupan seseorang? Belum tentu, saudara. Bukan saja perut kita yang diisi dengan makanan, tetapi rohani kita pun butuh diisi dengan ketenangan yang memberikan damai sejahtera. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan memberikan tanda bahwa sebenarnya kita begitu butuh ketenangan batin, sehingga seluruh hidup dan apa yang kita kerjakan membuahkan hasil yang baik. Sebagian orang lebih cenderung mencari ketenangan melalui berbagai hal yang dianggap dapat mengubah batinnya, seperti hiburan malam dengan berbagai macam pesta pora, minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Pertanyaan untuk kita semua, apakah solusi seperti itu sanggup membuat batin kita menjadi sehat? Tentu saja tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Nah, jalan satu-satunya mencari solusi menuju suasana batin yang aman, Alkitab menegaskan,
kalau hanya melalui Tuhan saja. Dikatakan di dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Tuhan. Perkataan Yesus ini merupakan suatu panggilan kepada setiap orang Kristen atau orang percaya, yaitu hanya melalui Yesus satu-satunya ada kelegaan. Maka membangun hubungan pribadi dengan Tuhan merupakan solusi tepat akan kebutuhan rohani kita. Tidak melalui jalan lain, Bapak Ibu sekalian. Sebab bila kita melalui jalan pintas yang lain, ujung-ujungnya adalah kebinasaan yang kekal. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak dapat disangkal bahwa setiap manusia itu butuh kehidupan batin yang tenang dan rohani atau spiritual yang segar. Sebab dengan memiliki batin rohani yang segar dan kuat, kita mampu menjalani hidup ini dengan nyaman ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati semua saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih buat pengertian akan kebenaran firman-Mu ini. Kami mau Tuhan terus menjalin hubungan dan berusaha untuk mengupayakan hidup kami selalu harus dekat dengan Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kehidupan, sumber kelegaan, kemurahan, damai sejahtera melimpah dalam kehidupan kami semuanya. Tidak ada tempat lain. Terima kasih buat pengertian pengajaran yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Kami tetap percaya Tuhan memelihara kehidupan kami masing-masing. Tuhan memberkati semua saudara dan seluruh keluarga kami dimanapun berada. Kiranya kami boleh diteguhkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Memberkati setiap kita semua dan iman percaya, pengharapan kami dan kasih kami kepada Tuhan semakin terpelihara di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan pesan gembala untuk bulan ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Peter Seniawan Sanyoto. Dengan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, kiranya tidak hanya kita dengar, tapi kita bertumbuh bersama mencapai kesempurnaan seperti Kristus. Oh iya, adik-adik semua jangan lupa hari ini ada ibadah online Aba Kids. Jam 11 di link ibadah Ada Jawaban TV. Papa mama dapat menolong adik-adik dapat mengikuti ibadah bersama ya. Dan hari ini juga ada lomba dance challenge dari kakak-kakak sekolah minggu. Pastikan adik-adik semua untuk turut ikut karena ada hadiahnya. Solution Talk Show setiap hari Kamis jam 7 malam di channel Ada Jawaban TV. Mari Bapak Ibu semua dapat bergabung dalam channel ini karena Anda akan melihat bahwa banyak narasumber yang akan bercerita tentang kehidupan mereka yang menginspirasi banyak orang. TDG, ibadah online mereka akan dilakukan setiap hari Sabtu jam 7 malam secara online di Zoom. Teman-teman pemuda-pemudi dapat mengecek link mereka atau dapat follow di media sosial TDG. Saatnya kita akan memberikan perpuluhan dan persembahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan perpuluhan dan persembahan di nomor account di bawah ini. Terima kasih. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih telah bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah siang hari ini. Kita sama-sama boleh berdoa, kita memohon berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kami boleh melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Dalam kondisi apapun Tuhan, dalam situasi sulit, dalam keadaan yang mungkin menekan hidup kita, kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu memelihara, Tuhan selalu menyertai orang-orang yang mengandalkan akan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kemurahan dan campur tangan-Mu dalam kehidupan kami setiap pribadi. Tuhan memberkati semua saudara dimanapun berada yang mengikuti ibadah online pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami mengangkat tangan kepada Tuhan, Tuhan menurunkan tangan untuk kami dan mencurahkan kasih setia, berkat dan anugerah-Mu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh menerima berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati kandunganmu, diberkati hasil bumi dan ternakmu, diberkati pakulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu, dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan juga menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita semua sama-sama mengangkat tangan. Kita boleh menerima berkat, yaitu berkat damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus, di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama keluarga Anda masing-masing di rumah. God bless you.